Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gipani Kamadipa, dengan NIM 4112326031. Di sini saya akan menjelaskan, kode Google Colab untuk UAS grafik dan visualisasi data ya. Karena di sini NIM saya ganjil, jadi saya akan mengerjakan soal yang ganjil. Soal pertama, diberikan data dummy sebagai berikut dan saya diminta untuk, mencari rute tepat dari gudang menuju gedung H. Untuk itu berikut adalah hasil Google Colab-nya. Di sini saya pertama mengimport library terlebih dahulu, yaitu NetworkX, karena dari soal diminta untuk menggunakan NetworkX. Matplotlib Pyplot seperti ini. Pertama-tama saya membuat graph dan edges atau jalan ya, semacam jalurnya gitu. Ini saya membuat graph dengan X, lalu edges-nya ini seperti ini untuk bidang, dan dengan gudang ke A ini ya, gudang ke A yaitu jaraknya 12 kilometer, dan gudang ke B jaraknya 8 kilometer dan seterusnya seperti ini. Lalu di sini ada perintah NetworkX untuk menambahkan garis. Kemudian di sini ada kode untuk menentukan rute terpendeknya menggunakan Dijkstra ini. Untuk source node-nya atau titik awalnya ada di gudang, lalu target node atau titik akhirnya ada di H seperti perintah pada soal. Dan di sini kode untuk menentukan rute terpendeknya ya. Lihat nomor 1 dan lain-lain. Dan untuk menghitung total jarak tempuhnya ini sebagai berikut. Dan ini adalah hasil dari visualisasinya. Oke, ini hasil visualisasinya. Dapat dilihat rute pengiriman kopi paling pendek dari gedung menuju H adalah dengan lewat dari gedung ke B, lalu ke D, ke G, dan ke H. Ini jaraknya masing-masing itu 8 km, 6 km, 14 km, dan 4 km. Yang ditotalkan itu menjadi 32 km. Jadikan jarak ini yang paling cepat dan efisien. Berdasarkan visualisasi di atas dapat disimpulkan pendek adalah sebagai yang tadi saya sebutkan. Algoritma Dijkstra sesuai digunakan di sini karena sesuai untuk data rute jalan hanya perlu direpresentasikan dengan bobot positif. Jadi tidak ada negatif ya untuk jaraknya. Selain itu, Dijkstra juga bisa melakukan pencarian rute dengan akumulasi bobot terkecil atau jarak yang paling pendek secara efisien sehingga perusahaan dapat meminimalkan waktu perjalanan dan biaya operasional dengan tepat. Ini sudah sesuai dengan perintah pada soal yang diminta untuk membangun graf, gambarkan jadwal distribusi dengan X, visualisasi dan rute pengiriman serta total jaraknya. Kemudian lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2 juga diberikan data dummy sebagai berikut, yaitu jarak dan permintaan stok. Pada soal ini saya diminta untuk ini ya, memodelkan graf logistik yang merepresentasikan distribusi, lalu optimasi rute, mencari rute terpendek dari pusat A, kota A, pusatnya ke seluruh kota tujuan menggunakan Dijkstra lagi. Jadi A ke B, A ke C, dan sebagainya. Oke, lalu hasilnya adalah seperti sebelumnya, dibuatkan graf dan edges-nya dulu untuk
data daminnya ya. Di sini kota A ke kota B adalah 10 km, kota A ke kota C 15 km, dan seterusnya. Kemudian di sini ada sedikit tambahan ya, permintaan stok kopi per bulannya dalam satuan ton. Di sini untuk kota A karena dia pusat, dia tidak ada demand atau permintaan apapun karena dia yang menjadi suppliernya ya, kurang lebih. Itu adalah 6, kota B 30, kota C 20, D 50, E 45. Lalu di sini dibuatkan kode detailnya. Di sini lalu data jalan yang pendek untuk visualisasi. Jadi kita sudah memasuki untuk visualisasinya ya. Nah, di sini ada ketentuan tambahan yaitu ukuran node berdasarkan permintaan. Nah, terus ini penentuan warna edges-nya, jarak adalah seperti ini ya. Untuk penjelasannya seperti ini karena tadi diminta masing-masing ya, dari kota A ke kota B dan terus A ke C, A ke D, dan A ke E. Di rute terpendek dari masing-masing itu adalah sebagai berikut. Rute terpendek ke kota B adalah secara langsung tentu saja. Jika dilihat dari grafiknya ini. Itu kota A ke kota B dengan jaraknya 10 km, kota A ke kota C jaraknya 15 km. Lalu untuk ke kota D kita melewati kota C ya daripada kota B karena tentu jaraknya lebih pendek. Dapat dilihat kota A ke kota C adalah 15 km, C ke D itu 5 km, jadi totalnya hanya 20 km. Sedangkan kalau melewati kota B itu 10 km dan 12 km yang totalnya itu jadi 22 km, beda 2 kilo. Kemudian untuk ke kota E sama kita lewat kota C, kota D, dan kota langsung ke kota E dari A ya. Ini karena jika dijumlahkan ini hasilnya itu 30 kilo. 30 km. Sedangkan kalau melewati kota B kita melewati 35 kilo karena A ke B-nya itu 10, B ke E-nya itu 25. Jadi kita lewat kota C dan kota D untuk mencapai kota E. Dan berdasarkan hasil visualisasi di atas dapat diketahui rute terpendek dari setiap kota terdiri dari titik awal kota A serta total jarak tempuhnya seperti yang tadi saya jelaskan. Rute terpendek pun dilabeli dengan jalur berwarna merah sebagai penanda. Jadi yang warna merah ini menandakan kalau ini tuh rute terpendek dari rute yang diminta, sedangkan yang hitam ini itu jalur yang tidak dipakai, kurang lebih seperti itu. Nah, ukuran node pada setiap kota juga merepresentasikan permintaan kopi setiap bulannya, seperti yang diminta pada soal juga ya. Untuk kota A karena permintaannya 0, jadi dia paling kecil. Kedua itu kota C, kota B, kota E, dan tadi yang paling besar ini dengan permintaannya itu 50 ton. Kota D dengan permintaan terbanyak sebesar 50 ton. Oke, seperti itu. Ya, lanjut ke soal yang ketiga. Untuk di soal ketiga, sama diberikan data dummy juga, cuman untuk kali ini kita studi kasusnya adalah posko evakuasi dari ini ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi pada data ini ada 5 zona yang dengan koordinat ketentuan dan isi sebagai berikut, dan ada pula posko A dan posko B. Jadi soal ini saya diminta untuk menentukan dari kelima zona tersebut lebih dekat ke posko yang mana untuk dilakukan evakuasi ya. Nah, di sini kita menggunakan grafik koordinat ya, bukan grafik sih. Kita menggunakan koordinat karena pada soal pun menggunakan koordinat ya. Oke, kita lihat untuk hasilnya adalah ini. Pertama dilakukan pemetaan data tersebut terlebih dahulu. Untuk poskonya, posko A adalah koordinatnya 2,8 yaitu X-nya 2, Y-nya 8. Posko B, X-nya 8, Y-nya 3. Untuk zonanya sama, dilakukan pemetaan juga. Ini
Z1 atau zona pertama atau zona 1, yaitu koordinatnya di 1, X-nya 1, Y-nya 7 dengan populasinya itu 500 jiwa dan seterusnya. Dan kita menggunakan perhitungan jarak dengan Euclidean ya. Euclidean seperti yang kita pada soal juga. Lalu di sini ditentukan untuk zona dan posko-poskonya. Kemudian diarahkan dari zona-zona yang dengan koordinat tadi ini itu ditarik dari zona tersebut ke posko yang terdekat. Itu. Kemudian di sini kita lakukan visualisasi petanya ya. Untuk kode petanya di sini dan plotting zona pemukiman dan garis dialognya. Ini untuk visualisasinya ya, bentuk dari zona-zonanya dan posko-poskonya. Dan ini ada perhitungan untuk ukuran jiwanya seperti pada nomor 2 tadi ya. Untuk lingkaran ini merepresentasikan jumlah yang ada di dalamnya. Gitu. Dan ini adalah hasil visualisasinya. Bisa dilihat ini sudah untuk posko, ini ada 2 ya, posko A dan posko B. Untuk koordinatnya juga sudah sesuai. Ini titiknya itu di X-nya 2, Y-nya 8 seperti pada datanya 2,8. Begitu pula dan dengan yang lainnya. Nah, dari visualisasi ini bisa terlihat untuk zona 1 dan zona 2 itu dia letaknya cukup dekat dengan posko A. Jadi dia ditarik jalurnya ke posko A untuk dilakukan evakuasi yang tepat ya. Seperti ini. Bisa dilihat juga untuk yang posko B. Posko B juga demikian, dia karena paling dekat dengan posko B, maka ditariknya itu ke yang posko B. Itu zona-zonanya, dari zona 3, 5, dan 4. Kemudian di sini juga terlihat ya, lingkarannya dia berbeda-beda ukurannya. Yang dijelaskan tadi itu merepresentasikan isi dari representasi visualisasi tersebut. Nah, yang ini nih zona 5, dia 300 jiwa. Karena dia hanya 300 jiwa, jadi dia kecil. Sedangkan untuk zona 4 ini 1500, dia lingkarannya paling besar. Gitu. Ini ada sedikit detailnya ya. Untuk zona 1, jarak ke posko A adalah 1,41. Ini jaraknya ini secara koordinat ya. Atau mungkin bisa kita simplifikasi jadi kilometer ya. 1,41 ke kilometer. Ini untuk kebutuhan penjelasan video aja biar bisa. Dan jaraknya Z1 ini posko B itu jauhnya sepanjang 8,06. Jadi evakuasi yang terdekat adalah ke yang A. Itu begitu juga dengan yang lainnya. Dan ada sedikit penjelasan lagi berdasarkan visualisasi di atas dapat diketahui zona 1 dan zona 2 dievakuasi ke posko A karena posisi geografisnya lebih dekat yang saya jelaskan tadi. Juga dengan zona 3, 4, dan 5 yang dievakuasi ke posko B. Nah, dari visualisasi itu juga diketahui ukuran lingkarannya ya, merepresentasikan jumlah jiwanya. Dan dengan zona 5 yang paling kecil, zona 4 ini paling besar. Itu kurang lebih seperti itu hasil tugas ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.